Ketika nafas sebuah kota terganggu, ketika sepinya sebuah desa terseduh, ketika mata memandang saling beradu, muncullah hati, muncullah watak, muncullah kesetiaan. Pemuda jantan pelindung dan perkasa. Teater Sanggar Prativi bekerja sama dengan Sanggar Cerita dan PT Bayer Indonesia, produsen obat flu Revagan. Revagan bekerja efektif membebaskan derita yang menyertai flu, seperti sakit kepala, demam, pegalinu, ataupun nyeri otot. Revagan membebaskan derita yang menyertai flu. Revagan dari Bayer. Bayer, jaminan mutu. Mempersembahkan sebuah serial Galang Gemilang. Galang Gemilang, sebuah serial yang didukung artis-artis terkenal Ferry Fadli, Ivona Rose, Chris Urspon, Neni Haryoko, Ana Sambayon, Bambang Jeger, Asti Swastra, Wenda S. Lubis, Edi Dosa, dan lain sebagainya. Aku tidak punya niat untuk membunuh orang. Sejahat apapun orang itu di mata masyarakat, aku dendam pada kejahatan. Aku dendam pada fitnah, iri, dengki, entah apa lagi yang mencelakakan orang satu dan lainnya. Aku hanya ingin membukakan mata mereka pada dunia mereka, pada kejahatan yang barangkali telah mereka geluti selama ini. Dengan membuka dunia mereka, barangkali, dan kuharapkan mereka melihat sisi lain, kebaikan, kebenaran, Ose. Dalam episode 63 menampilkan Potret Kaca-Kaca bagian ketiga dengan judul Wartawan Gadungan. Naskah karya Jagat Hermanto. Dalam episode ini didukung oleh Ferry Fadli sebagai Galang, Eni Budiono sebagai Dokter Tantri, Iren sebagai Mularsi, Idris Apandi sebagai Murtadi, Heni sebagai Putri, Abi Nugroho sebagai penduduk, dan Elias pembawa cerita. Teknik dan montase Joko SP dengan sutradara Yodam Hardono. Selamat menikmati. Hari-hari tak selalu ceria, kala mega kelabu menjelang. Ku dapat menyerang setiap saat, derita selalu menyertainya. Revagan bekerja efektif membebaskan derita yang menyertai flu, seperti sakit kepala, demam, pegalinu, ataupun nyeri otot. Revagan, Revagan. Revagan bekerja efektif membebaskan gejala flu. Revagan membebaskan derita yang menyertai flu. Revagan dari Bayer. Bayer, jaminan mutu. Pada cerita Dokter Jaga dikisahkan
Galang dan Putri telah diantar ke rumahnya dengan mobil dinas Dokter Tantri, di mana Dokter Tantri adalah dokter yang menetap di puskesmas kurang lebih 3 bulan terakhir. Namun akhir-akhir ini ada perkembangan bahwa Dokter Tantri hendak dipindahkan ke suatu rumah sakit karena prestasinya sebagai dokter muda. Sementara luka pada Putri pun dianggapnya tidak begitu berat. Ternyata sebelum dokter puskesmas itu berangkat dinas, Galang sudah berada di rumah dinas Dokter Tantri. Rumah mungil dan bersih, bercatkan putih. Ya, seperti kebanyakan rumah para dokter. Dan agaknya Dokter Tantri suka dengan nyanyian burung beo ini. Ya, semoga saja aku tidak mengganggu dia. Selamat pagi, Dok. Selamat pagi. Mari, silakan masuk. Terima kasih, Dok. Saya hanya ingin mengambil motor adik saya. Iya, saya sudah tahu kalau keperluan saudara mengambil motor yang kemarin itu. Tapi saya perlu menghormati tamu. Apa salahnya kalau saya mempersilakan masuk? Silakan. Rumah ini tidak ada hantunya kok. Bukan masalah hantu, Dok. Sekarang silakan masuk dulu. Ya, baiklah, Dok. Bukankah sejak bertemu sudah saya katakan, jangan panggil saya Dok. Panggil saja saya Tantri. Enak kan kedengarannya? Saya kurang begitu senang panggilan itu. Dokter ini aneh. Banyak orang menginginkan gelar itu. Dan salah satunya, ya dia ingin dipanggil dokter. Tapi... Itu kan orang-orang, bukan Tantri. Saya hanya senang dipanggil dokter kalau diri saya bisa memberi resep dan petunjuk pasien. Baiklah. Jadi saya harus memanggil... Cukup Tantri saja, oke? Oke, Dok. Nah... maksud saya Tantri. Nah, terima kasih. Oh ya, tampaknya motor saudara tidak apa-apa. Hanya ada lecet sedikit di bodi belakang. Ya, memang tidak seberapa. Tapi motor itu cukup kuat juga terbanting hingga mengakibatkan Putri terpental. Boleh saya menengoknya ke belakang dan segera membawa pulang? Oh, tentu. Dia seorang wartawan. Kalau kulihat, sepertinya dia wartawan. Tapi itu hanya perasaanku saja. Saya hanya bisa mengucapkan banyak terima kasih atas segala kebaikan untuk saya dan adik saya. Oh, itu hal yang wajar. Namanya saja dokter jaga, apalagi yang dinas di puskesmas, tempat berobat bagi masyarakat yang lagi membutuhkan. Oh iya, sudah hampir 7:30 ini. Saya permisi dulu. Mari, silakan. Hati-hati. Aku jadi sulit mengartikan siapakah Galang itu sebenarnya. Dan kenapa tadi aku tidak bertanya apakah pekerjaan orang itu. Kalau aku bertanya, berarti aku begitu usil dengan pribadi orang. Kenapa aku jadi terpaku di tempat ini? Di antara berbagai kejadian di kota Solo,
Ternyata apa yang dialami oleh Galang akan lain apa yang dialami oleh seorang gadis bernama Mularsih, yang kini berada di dalam belantara nasib. Kini dia terjebak oleh seorang laki-laki yang tidak bertanggung jawab. Apakah niat orang bernama Murtadi itu hendak menjerumuskan aku, ataukah hendak membawa aku jadi seorang cover girl? Ya, padahal aku ini hanya SMP saja tidak tamat. Aku tidak tahu apa yang terjadi pada diriku. Yang penting, aku harus ketemu dengan Murtadi. Semoga alamat ini benar adanya. Tidak terlalu sulit mencari alamatku, bukan? Cukup jelas. Dan setiap orang di sekitar tempat tinggal ini akan tahu siapa wartawan Murtadi itu. Oh ya, potret yang kau kirim ke majalah itu belum ada keputusan. Ya, maklum saja. Perlu pertimbangan dan banyak pertimbangan. Tapi percayalah, Anda adalah yang tergolong bagus. Ini bukan memuji, tetapi berdasarkan kenyataan. Tapi apakah mungkin kalau saya harus mengalahkan dengan gadis-gadis yang cantik dan ayu-ayu ini? Jangan berkecil hati. Mereka itu hanya bermodalkan keberanian. Kau tahu, kebanyakan mereka itu main uang agar dia dipasang sebagai gambar cover. Dia berani bayar mahal. Dan itu akan membuat pembaca lebih mengenal siapa dia dan apa profesi dia dan sebagainya dan sebagainya. Sebentar. Ya, dia memang benar-benar wartawan. Nah, ini. Ini adalah cover girl yang kuajukan pada redaksi 3 bulan yang lalu. Dan yang ini bulan sebelumnya. Tapi yang ini, ini adalah gadis yang gagal meraih gelar sarjana kedokteran. Tapi dia cukup punya pemikiran-pemikiran yang hebat, luar biasa. Bahkan bisa tidak masuk akal. Tapi dia punya argumen yang kuat. Apakah Mas Murtadi juga memerlukan wanita berkarir seperti cover girl? Itu pasti. Sebab pada dasarnya majalah kami tidak hanya memuat berita atau ulasan tentang wanita penyanyi bintang film saja. Tetapi semua wanita yang berprestasi akan ditampungnya. Bahkan dalam wanita yang mengalami nasib yang terlunta-lunta. Mungkin majalah kami bisa mengeksposnya. Jadi bisa dikatakan cukup bagus dan bonafit majalah itu. Ya, yang jelas bulan ini adalah bulan kemajuan majalah kami. Jadi tidak sekedar cover girl, pamer paha, dan pamer dada. Bukan. Bukan itu majalah kami menampung. Kami akan menampung yang ya. Paham bukan yang aku maksud? Ya, saya paham. Tapi masih berapa lama cover saya itu muncul, Mas? Ya, paling 3 hari lagi. Jangan khawatir. Sebentar, aku ambilkan minum ya. Tidak usah. Kalau begitu kita berangkat. Kita naik taksi, oke? Masih jauh penerbitan majalah itu dari perjalanan ini, Pak? Oh, tidak. Paling 10 menit lagi akan sampai. Sepertinya kau jarang ke kota Solo ya? Jarang. Bahkan bisa dikatakan tidak pernah sama sekali dalam tahun terakhir ini. Oh ya? Jadi maklum saja bagaimana perkembangan kota Solo sekarang. Yang aku dengar dan saya lihat, Solo yang terkenal bersih, sehat, rapi dan indah. Apakah Pacitan tidak begitu indah seperti kota ini? Maksudku dalam bentuk yang berbeda tentu saja. Menurutku biasa saja. Atau mungkin
aku yang lama tinggal di Pacitan sana. Bisa juga begitu. Oh ya, apakah kau masih membawa potret setengah badan? Bawa, kenapa? Saya memerlukan foto itu. Sebenarnya saya memerlukan foto kamu saat ini, karena kau tampak anggun dengan busana ini. Tapi sayang, tustra saya masih di servis. Bisa kita ambil sekarang? Oh, tidak usah. Reparasi tustra itu jadi besok. Ini, kau bisa memilihnya. Oh iya ya. Saya ambil yang ini saja. 2 ya. Tak lama kemudian setelah Murtadi meminta 2 gambar dari Mularsi, lalu Murtadi memberi aba-aba kepada supir taksi agar membelokkan arah jalan. Agaknya jalan itulah yang menuju redaksi majalah, di mana Murtadi bekerja sebagai wartawan freelance. Hari-hari tak selalu ceria, kala mega ke lagu menjelang. Ku dapat menyerang setiap saat, derita selalu menyertainya. Refagan bekerja efektif membebaskan derita yang menyertai flu, seperti sakit kepala, demam, pegalinu, ataupun nyeri otot. Refagan, Refagan, Refagan bekerja efektif, membebaskan gejala flu. Refagan membebaskan derita yang menyertai flu. Refagan dari Bayer. Bayer, jaminan mutu. Kau tunggu sebentar di sini ya. Saya akan menemui redaktur. Jangan lama-lama ya. Tidak. Murtadi segera meninggalkan Mularsih guna menemui redaktur majalah yang dimaksudkan. Sementara Mularsih hanya duduk di ruang tunggu kantor itu. Tak ada siapa-siapa, kecuali hanya asap puntung rokok yang mengepul dalam asbak. Namun tak punya arti apa-apa bagi Mularsih. Dalam hatinya hanya ada satu pengharapan, akan jadi seorang cover girl. Bulan ini jatuh pada kamu. Jadi saya? Ya, besok pagi kita akan kemari lagi. Kau bisa mengambil honor itu, sekaligus wawancara keseluruhan. Tanpa honor pun sebenarnya saya mau. Asal saya bisa menjadi cover girl dari majalah Mas Murtadi ini. Oh tidak, kau harus mendapatkan imbalan itu. Bagaimanapun saya hanyalah wartawan freelance. Mungkin siapa tahu dari cover girl kau bisa jadi bintang film kagetan. Ya, meskipun sedikit berkorban. Paling buka-buka sedikit begitu. Hanya itu. Tidak susah kok sebenarnya jadi bintang film kagetan itu. Apalagi kalau kau berani langsung ke kota besar. Jakarta misalnya. Itu kesempatan yang bagus. Nah, sekarang kita kembali. Hah? Kembali? Jadi, saya harus kembali ke Pacitan dulu? Loh, kenapa mesti kembali ke Pacitan segala? Bukankah besok pagi kau kemari lagi? Lebih baik kau menginap saja di losmen. Paling hanya ya 5.000. Saya tidak biasa menginap, apalagi di losmen. Saya takut. Saya mau pulang dulu ah. Lebih baik kau jangan pulang. Kau hanya membuang-buang waktu. Nah, sekarang kalau kau mau, kau bisa menginap di tempat temanku. Gadis yang bekerja di Swalayan Singosaren. Dia juga kos di kota Solo ini. Bagaimana? Tapi... Masalahnya, kau hanya belum pamit kan dengan orang tua? Bukan masalah itu. Saya sudah bilang sama orang tuaku. Saya akan menginap di rumah tetangga saya yang bekerja di kota ini juga. Nah, itu kan lebih terjamin keamananmu kalau begitu. Nah, kalau begitu kita kembali dulu. Temanmu bernama Marni itu memang pernah tinggal di jalan Serambatan. Tapi sudah seminggu ini dia pindah. Dan pindahnya pun tidak memberi kabar. Jadi,
dia sudah pindah kos. Sial. Lalu apakah saya jadi menginap ke rumah teman Mas Murtadi yang dikatakan tadi? Kalau ke losmen, rasanya tidak mungkin. Saya keberatan. Lebih baik aku melihat dulu teman yang dikatakan Mas Murtadi itu. Bagaimana? Mungkin kau lebih aman menginap di tempat kawanku itu. Baiklah kalau begitu. Kau belum tidur, Mas? Sudah malam. Aku memang ingin menunggumu hingga kau tidur. Aku belum merasa ngantuk. Aku bukan anak kecil. Sudahlah, tidur sana. Tidur saat hujan deras begini kan enak. Tidurlah dulu. Aku akan baca buku cerita milikmu ini. Mengasihkan sekali. Kisah para pembunuh berdarah dingin. Di mana kau dapatkan ceritanya? Oh, itu. Buku itu kudapatkan di loakan, di alun-alun. Kau tertarik dengan kisah para pembunuh berdarah dingin itu? Mengerikan sekali. Cuma pengupasannya saja yang kurang aku suka. Sudahlah, jangan baca cerita yang kejam menjelang tidur. Sebab kata para psikolog, orang yang habis membaca cerita yang baru dibacanya, kalau tidur dibawa oleh alamnya. Aku cuma takut kalau mimpi Mas Galang ada di alam itu. Apalagi kalau Mas Galang punya penyakit jantung. Hus, memangnya kau senang kalau aku punya sakit jantung? Hah? Ya, sudahlah kalau begitu. Kau tidur dulu. Aku akan keluar. Keluar kemana? Masa hujan-hujan begini mau keluar? Memangnya kau mau ronda? Jangan! Lepaskan! Lepaskan! Ayo, tolong! Tolong! Sepertinya aku mendengar teriakan tolong dari rumah sebelah. Baiklah, aku akan keluar dan mengamati apa yang terjadi di rumah. Jangan-jangan... Hujan malam itu terus mengguyur bumi kota Solo. Galang secara diam-diam telah keluar dari rumah pamannya setelah mendengar jeritan minta tolong dari rumah sebelah. Agaknya jeritan itu tidak jauh dari rumah pamannya. Galang mendekati rumah sebelah di saat hujan masih turun dengan derasnya. Kenapa kau mau nolak Mularti? Menurutlah. Tidak sudi. Lepaskan aku. Lepaskan. Jangan. Ayo. Tolong. 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 Segera meninggalkan kos ini. Dan aku harus membawa perhiasan dia. Dia lebih baik kubuat pingsan terlebih dahulu. Kau jahanam. Kau wartawan keparat. Kau penipu. Lepaskan aku. Tolong. Tolong. Selamat tinggal, Mularsi. Aku telah mendapatkan apa yang kucari. Hujan terus saja mengguyur bumi. Ketika teriakan seorang perempuan di tengah derasnya hujan mengundang para penghuni tempat itu keluar dan beramai-ramai mendatangi tempat di mana suara itu berada. Sepertinya ada pintu terdobrak. Iya, lebih baik aku menegur pemilik kos ini. Maaf, apa yang terjadi di dalam? Apa yang terjadi di dalam? Tidak menjawab. Oh, seorang wanita tergeletak di lantai. Tidak, aku harus menolongnya. Galang tanpa berpikir panjang, lalu membawa gadis itu ke atas tempat tidurnya. Namun betapa terperanjatnya Galang ketika beberapa warga yang datang telah mengepung tempat kos yang tempatnya hanya bersebelahan dengan rumah Pak Sabar itu. Maaf, kalian jangan berbuat gegabah. Jangan ampuni dia. Ayo.
Tunggu dulu, tunggu. Awas! Tunggu, Jangan jangan. Agaknya para warga yang tinggal dekat rumah Pak Sabar hanya main hantam, tidak melihat bagaimana duduk perkaranya, hingga Galang menjadi sasaran para warga yang berdatangan. Dan akhirnya, Galang terpaksa menyerah atas perlakuan mereka itu, walau ada beberapa warga yang mengetahui bahwa Galang adalah keponakan dari Pak Sabar. Dan malam itu juga, Galang dibawa ke rumah Pak RT. Maaf Pak Sabar, benarkah ini keponakan Pak Sabar? Kalau iya, kenapa keponakan Bapak dibiarkan keluyuran malam-malam di kos sebelah dan menggerayangi seorang gadis kos sebelah sana itu, Pak? Tidak, itu tidak mungkin. Kalian hanya ngawur. Itu sangat tidak mungkin. Tapi kenyataannya, mengapa malam-malam dia datang di tempat kos sebelah? Apalagi di saat hujan deras. Nah, itulah yang membuat para warga curiga. Jangan-jangan keponakan Pak Sabar ini kurang ajar. Dia akan berbuat yang tidak-tidak. Benar tidak, kawan-kawan? Ya, betul. Tidak, pokoknya hal itu tidak mungkin. Aku tidak terima atas perlakuan kalian. Sekarang wanita itu sudah sadar. Ayah, sebaiknya ayah mengusut perkara ini. Aku tidak rela dengan perlakuan mereka yang hanya main hantam saja itu. Pak Sabar, dia juga selaku ketua RT di tempat tinggalnya, mengharapkan semua membawa Galang dan gadis korban itu ke rumahnya. Mereka saling main hantam dan main tuduh sembarangan. Bahkan Galang tidak bisa berbuat apa-apa, kecuali hanya pasrah. Dan akhirnya, laki-laki selaku ketua RT itu menanyai Galang, lalu kepada gadis korban, dan akhirnya kepada para warganya. Mulailah hari Anda dengan penuh semangat. Mulailah dengan penuh gairah dengan tenaga dari Tonikum Bayar. Tonikum Bayar, cari sahabat untuk kita semua. Berolahraga dengan tekun atau bekerja keras, Tonikum Bayar bila diminum teratur menjamin kemantapan tenaga, membuat kita sehat berseri untuk mencapai prestasi puncak. Tonikum Bayar, cari sahabat untuk kita semua. Tonikum Bayar mengandung ekstrak liver, mineral dan vitamin yang dengan mudah diserap tubuh menjadi tenaga tambahan. Tonikum Bayar memberi semangat bagi Anda untuk menjadi yang terbaik. Tonikum Bayar, cari sehat untuk kita semua. Nah, saudara pendengar, bagaimana nasib Galang berikutnya? Lalu bagaimana nasib Murtadi yang melarikan diri itu? Apakah Mularsi si gadis korban itu akan mengatakan sejujurnya kepada warga dan Pak Sabar? Silahkan mengikuti kisah ini dalam sandiwara serial Galang Gemilang pada episode berikutnya. Sampai jumpa.